saya memperbandingkan betapa mudahnya saat ini para pemula budidaya lele bisa membudidaya lelenya dengan mudah gitu, hanya dengan satu produk atau dua produk, tapi sebandinglah istilahnya kalau kalian buat E4 atau cari kotoran kambing mungkin susah. Tapi kalau kotoran kambing itu mudah, silakan pakai yang kotoran kambing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Magma dimanapun Anda berada. Saat ini masih di kolam petani Magma. Dan kali ini yang saya akan bahas adalah bagaimana cara kita mengaplikasikan probiotik yang kita bahas kemarin ya. Itu di kolam yang sudah ada lelenya, seperti yang sobat lihat nih di kolam kita, di kolam 6 nih udah ada lele ya. Dan kondisinya airnya ini masih bagus. Nah, karena saya hanya untuk riset ya, apakah probiotik yang kita gunakan kemarin bagus atau tidak buat para pemula, maka saya akan membandingkan sama yang tidak pakai ya. Jadi kolam ini sebenarnya akan kita buat riset, dan yang kolam satunya juga sebenarnya yang di kolam 10 itu juga ada sama tuh. Itu untuk lele yang baru kita tebar juga ya. Jadi kita akan riset manakah kematian yang banyak ataupun yang minim ya. Nanti kita akan lihat di hasil akhir. Tapi cara pengaplikasiannya saya akan bongkar di sini, dan juga kalau misalkan kalian mau menggunakan probiotik itu ketika lele lagi kurang sehat gitu kan, pikir kita nih, oh fermentasinya kurang bagus nih, pengen diganti dengan probiotik itu. Nah, kita akan bongkar juga di video ini. Semuanya saya akan kupas. Tentu videonya setelah yang satu ini. Petani, petani, petani rakyat, petani Magma. Petani, petani, petani rakyat, petani Magma. Ayo Indonesia, maju petaninya, jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani. Oke, sobat Magma ya. Yang kali ini yang kita bahas adalah ketika kolam kita, air kita masih bagus ya, artinya tidak ada masalah. Tapi karena hanya untuk riset, nah ketika sobat pengen tahu apa aja yang harus kita coba bandingkan. Nah, ketika pH kolam dan air kolam masih bagus, maka kita hanya menggunakan yang namanya Biotren dan molase. Ya, untuk perbandingannya sendiri seperti kalian tahu kemarin, karena ketinggian kolam kita kurang lebih ya, di kolam 6 itu 50 cm juga, nggak beda jauh sama yang kita bahas kemarin. Maka kita tinggal lihat ya, itu kurang lebih 4 meter kubik ya kita untuk volumenya. Jadi di sini kan dosis di sini 5 cc Biotren untuk 5 meter kubik air, berarti kita menggunakan 5 cc Biotren. Nah, 5 cc Biotren tuh paling tidak setutup aqua ini ya. Nah, dan untuk perbandingan antara molase dan Biotren, molasenya ini 2:1 ya. Jadi artinya misalkan di sini 5 cc, di sini jadi 10 cc. 10 cc itu 2 kali ini. Nah, kita cukup siasati dengan cara seperti ini aja. Ini kita mengajarkan yang simple buat para pemula agar ya mudah ya budidaya lele untuk saat ini, apalagi udah ada produk yang bagus ya, berkualitas. Nah, tapi kan kita belum percaya nih. Ya udah, kita riset nih buat sobat Magma semua. Langsung nih 2 tutup botol ini ya, 10 cc. Tuh, 2 tutup botol. Oke. Habis itu kita aduk dulu nih. Kita aduk. Oke. Ingat, kita hanya membuat riset ya. Tidak boleh diperdebatkan bagi yang sudah menggunakan ini lain. Satu aja cukup 5 cc. Nah. Oke. Baunya memang kurang enak karena apa? Karena isinya bakteri baik semua nih ya. Nah, kita aduk lagi. Nah, baru kita aplikasikan ke kolam. Oke sobat, ini kalau udah ada air yang bagus, kalian hanya mau riset, boleh gunakan ini dengan cara ya, kita awalnya kalau misalkan kita tes dulu pH-nya. Kalau kira-kira ya kan ikannya masih sehat, pH-nya bagus, cukup menggunakan ini aja, Biotren dengan molase atau gula merah ya. Ya, campurannya seperti tadi, langsung kita tebar ya. Tapi kalau misalkan pH-nya kira-kira menurun nih, kalian orang pede gitu kan, boleh pakai dolomit dulu di awal ya. Jadi ini artinya optional dolomit ya. Terus juga kita lihat juga perkembangan ikan, kalau memang tidak mau kuras air nih,
banyak yang masih ada gantung. Nah, boleh tambahin bioalgasit. Ya, ukurannya persis seperti halnya yang hari pertama kemarin ya. Saya akan buat tulisannya di sini nanti pokoknya. Nah, habis itu udah tebar. Ya, tapi kalau ini kan ikan sehat, air sehat. Jadi cuma hanya uji coba menggunakan Biotrend dan molase. Kok boleh misalkan digabung dengan kemarin E4? Karena gini, fungsi Biotrend ini tidak akan merusak kok. Intinya dia malah justru menambahkan bakteri baik untuk bisa menekan amoniak ya. Itu intinya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan apa-apa gimana, boleh tanya langsung di kolom komentar ya. Ini kita tebar dulu nih. Nah. Tuh. Ya. Syukur-syukur kalian punya yang namanya aerasi atau aerator ya buat mengaduk ini semua, jadi biar berfungsi nanti bakteri-bakteri baiknya bergabung dengan bakteri lain yang ada di komposisi sebelumnya ya. Jadi ini tidak ada masalah ya kalau kalian mau uji coba ya, sekali lagi riset ini. Nah, kemudian jika yang kedua ya, jika kalian memang ingin mengganti sistem yang digunakan sebelumnya, misalkan oh saya menggunakan E4 dan molase kok banyak kematian nih, gimana nih, apa nggak bisa nggak nih, ngaruh nggak nih probiotik ini? Ya kalian coba juga, cuma dengan cara yang kedua. Misalkan lele lagi kurang sehat, airnya udah kurang bagus, kuras total ya, kuras total. Dan gunakan cara yang pertama. Apa aja komposisinya? Nih saya tulis di sini juga ya, saya copy doang nih dari yang kemarin. Komposisinya ini semua gunakan dari awal, dari mulai dolomit, kemudian bioalgasit, kemudian menggunakan PK, kemudian menggunakan Biotrend dan molase. Nah, itu masih ada ikan kan, dikuras, isi air tingginya samain dulu, gunakan yang cara tadi yang pertama. Kemudian baru untuk besoknya kalian hanya menggunakan Biotrend dan molase aja gitu. Jadi nggak perlu menggunakan seperti halnya di hari yang pertama, seperti halnya kemarin. Oke, mudah-mudahan ngerti nih sobat semua ya. Sekali lagi, kalau tidak paham, kalau kurang paham, tanya langsung di kolom komentar atau WA ke admin kita. Video kemarin dan video saat ini untuk riset kita. Apakah benar Biotrend bagus? Kita akan coba. Ini sudah kita aplikasikan ya, sobat semua ngelihat. Ini sebagai uji coba. Oke, balik lagi. Saya hanya mendukung ketika petani itu mudah untuk membudidaya lele. Baik apapun sistem kalian, kalau kalian dalam hal ini mencoba untuk menggunakan awal fermentasi kotoran kambing, kita lihat di sini. Oke, kita pakai. Nah, ini awal fermentasi menggunakan kotoran kambing ya, ini, dan hasilnya bagus airnya. Jadi saya tidak mengatakan tidak bagus ya. Nah, kemudian yang menggunakan E4. Nah, itu tadi menggunakan E4 tuh sebelumnya. Ini juga nih, menggunakan E4 nih. Nih. E4 molase yang kayak video kita sebelumnya, bagus hasilnya, nggak ada yang gantung. Ya. Nah, gejala kemarin ya kita sempat gantung karena apa? Karena cuaca ekstrim dan itu harus kita ekstra. Sekali lagi, budidaya lele tidak ada yang mulus kalau kita tidak tahu cara memperlakukan untuk perawatan air dan perawatan ikan. Kita harus terjun langsung sebagai petani ya. Kalau kalian niatnya sudah masalah omset, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa karena budidaya lele adalah budidaya makhluk hidup. Kalian harus bisa dari awal sampai akhir gitu loh. Kalian harus terjun, kalian akan tahu di lapangan gimana. Jadi intinya apa? Saya tidak mempromosikan Biotrend, tapi di sini saya memperbandingkan betapa mudahnya saat ini para pemula budidaya lele bisa membudidaya lelenya dengan mudah gitu, hanya dengan satu produk atau dua produk. Tapi sebandinglah istilahnya, kalau kalian buat E4 atau cari kotoran kambing mungkin susah. Tapi kalau kotoran kambing itu mudah, silakan pakai yang kotoran kambing. Kalau merasa di tempat kalian E4 mudah, kalau Biotrend takutnya ongkirnya mahal, silahkan pakai E4. Nah, masalah hasil kita tidak tahu, makanya saya memperbandingkan riset gitu loh. Nah, buat sobat semua ya, sekali lagi jangan patah semangat. Apapun sistem kalian saya dukung ya, tapi asal sesuai dengan SOP untuk budidaya lele yang baik. Saya mengajarkan yang baik di sini, bukan istilahnya hanya pengen untung besar, untung cepat, tidak. Oke, buat sobat semua, untuk itu kita
harus dukung petani lele Indonesia, petani Indonesia semuanya, apapun itu sistem budidayanya, yang penting itu baik dan nanti bisa dikonsumsi dengan baik untuk masyarakat. Itu yang harus kita dukung. Oke, salam hangat dari saya di Cirebon, tim kru Petani Magma juga mohon undur diri. Salam sukses buat para petani Indonesia dan petani lele Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandiri bersama.